Ini tuh udah direkam belum ya? Udahnya, Bu? Oh iya udah. Ayo Pak Yudis. Oke. Pak Yudis Eh, 15 menit ya, sekarang jam apa? 7. Pak Yudis waktunya kan 15 menit, sekarang jam Heeh, 7. Tunggu dulu, Vera mau ngecas. ya. Berarti saya Oke, harus sekarang selesai jam jam 19 lewat 7, 15. 17. Ya, 17, oke. Hah? 15? Ya, 17. Oke, Lewat 17 boleh, siap. sekarang 19 dulu. Oke, Boleh-boleh ini di saya jam 19 lewat 2 menit. sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Vera. Bagaimana kabarnya? Selamat malam Pak Yudis, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Yudis juga sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, eh, bagaimana perasaan Bu Vera hari ini, Bu? Alhamdulillah aman Pak Yudis. Oke, kemarin itu Bu Vera sepertinya ingin ketemu dan eh, menyampaikan sesuatu kepada saya. Apa benar, Bu? Iya Pak Yudis, ada yang ingin saya sharing nih supaya Boleh, silakan. kalau gitu langsung aja Pak Yudis ya. Ya, silakan boleh, Bu. Oke, gini Pak Yudis, di kelas itu saya ada seorang anak yang boleh saya katakan tidak memiliki semangat sama sekali gitu Pak Yudis. Sebenarnya saya sudah menemukan anak ini seperti ini dari awal tahun ajaran ya Pak Yudisnya. Dan Ya, 1 bulan pertama itu udah saya kasih treatment penguatan motivasi dan sebagainya. Tapi setelah sebulan berjalan di kelas 5 ini masih belum ada perubahan gitu. Jadi awal-awal tuh ketika saya menemukan memang dianya seperti tidak bersemangat, di kelas tuh hanya duduk aja gitu, kalau hadir ke sekolah sih selalu hadir. Cuman dia, tidak ada semangat tadi yang saya bilang, eee, kalau pagi-pagi datang ke sekolah langsung tidur gitu Pak Yudis. Jadi pagi-pagi itu sudah saya sempat untuk menjaga supaya dia nggak tidur, saya pagi-pagi tuh langsung tanya, "Kamu sudah sarapan belum?" Gitu, "Berangkat sama siapa tadi?" Gitu kan, "Makannya apa tadi? Bangun jam berapa?" Dan sebagainya. Ketika belajar ya tetap aja seperti itu, tidak ada semangat. Kalau kalau tugas sih dikerjakan sama dia, tapi ketika diskusi, "Apa? Apa?" Gitu, hanya gitu aja. Berarti kan dia tidak tidak ada seperti tidak ikutan sama diskusi gitu ya Pak Yudis. Jadi, saya tuh kepengen bagaimana ya caranya supaya anak ini punya semangat gitu di kelas tuh biar dia tuh potensinya tuh keluar, karena sepertinya jadinya beku gitu ya Pak Yudis gitu. Nah seperti itu. Ya, terima kasih Bu Vera. Saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Vera bahwa Bu Vera eh, mengalami sedikit kendala, sedikit hambatan yang bersumber dari salah seorang anak di kelas Bu Vera ya, yang kelihatannya eh, tampaknya tidak bersemangat seperti itu ya. Nah, pertanyaan dari saya, tujuan yang ingin Bu Vera eh, eh, tujuan tujuan Bu eh, tujuan tujuan yang ingin Bu Vera capai eh, dalam hal eh, memperbaiki ataupun ini apa me, membangkitkan kembali gairah belajar si anak itu tujuannya apa tujuan yang ingin dicapai, Bu? Iya, tadi saya ingin membuat anak ini semangat ketika belajar gitu Pak Yudis, biar dia bisa fokus, biar dia bisa mengeluarkan semua potensi yang ada pada dirinya gitu. Oh ya, seperti itu ya. Eh, Menurut Bu Pera sendiri, apa apa parameter atau ukuran keberhasilan yang Bu Vera inginkan dari kegiatan apa kegi- eh, ukuran menurut Bu Vera sendiri apa apa ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Ya, ukuran keberhasilannya adalah ketika anak ini sudah bisa semangat di kelas gitu ya, tidak tidur, Ya. bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak yang lainnya gitu.
Iya. Kan terlihat dari wajah ya Pak Yudis ya, kalau Iya. misalnya semangat gitu. Jadi buat saya ketika anak itu sudah, bisa, hadir di kelas sepenuhnya, ya itulah ukuran keberhasilan buat saya gitu. Namun sekarang itu belum. Oke. Ya belum ya, belum berjalan. Oke. Sejauh ini apa yang sudah Bu Vera lakukan atau Bu Vera terapkan strategi ya dalam hal strategi sejauh ini dari mulai beberapa waktu kebelakang sampai detik ini sampai hari ini dalam menangani permasalahan seperti itu, Bu. Hal-hal yang sudah saya lakukan tadi di awal saya sudah, kasih tahu Pak Yudis ya, bahwa saya dari pagi tuh ketika anak ini datang, kalau nggak saya ajak ngobrol kan dia tidur. Jadi sudah saya ajak ngobrol kalau datang ini, selalu saya tanya, "Tadi kamu berangkat sama siapa?" dan sebagainya. Kemudian sempat juga saya mengajak, saat itu tuh kejadiannya ketika ada asesmen dianya tidak maksimal gitu, karena terlihat sekali matanya ngantuk. Akhirnya setelah, kegiatan hari itu selesai, saya minta dia jangan dulu pulang. Akhirnya, saya ngajak ngobrol, "Kamu itu kenapa?" Saya tanyakan, "Kamu itu Oh ya, kenapa? Ada masalah eh, apa?" Gitu. ya, Terus, saya coba kasih semangat bahwa kamu itu hebat, kamu itu terlihat terlihat punya potensi yang baik, tolong tolong dirubah gitu kan. Udah sempat saya ajak ngobrol berdua gitu. Kemudian saya juga pernah bertemu sama ayahnya secara tidak kebetulan ya, nggak direncanakan ada ayahnya menjemput. Saya juga sudah sampaikan sama ayahnya kalau anak ini tuh, seperti ini, tidur terus di kelas gitu kan. Sudah sempat juga dan memang ayahnya menyatakan memang, anak ini seperti yang disebut anaknya susah tidur gitu, tidur tuh malam gitu. Dan saya sudah minta untuk dirubah polanya seperti itu. Jadi saya sudah dan saya juga sempat nanya sama guru yang sebelumnya juga sudah, Pak Yudit. Jadi sebatas ini saya sudah melakukan hal-hal tersebut. oke. Berarti itu ada beberapa berdasarkan apa yang saya simak tadi adalah itu sudah Bu Vera lakukan. Itu adalah hal-hal yang sudah Bu Vera lakukan sampai detik ini. Nah, berarti eh, berarti ada kemungkinan berkesinambungan dengan rencana ke depannya tentu saja ya. Nah, Ya. itu pertanyaan lanjutan dari saya. Rencana ke depan eh, apa yang akan Bu Vera lakukan untuk yang tentu saja agar meminimalisir hal itu terjadi di kemudian hari. Karena kondisinya sekarang sudah akan SAS ya Pak Yudis, jadi rencana ke depan nih saya akan, ajak dia ngobrol lagi secara pribadi lagi, supaya kejadian yang asesmen sebelumnya itu seperti dia tidur itu tidak terulang lagi. Saya akan kasih motivasi dia untuk, mengingatkan dia untuk tidak tidur malam supaya tidak ngantuk di kelas ketika asesmen besok dan langkah selanjutnya mungkin saya akan mencoba menghubungi orang tuanya. Jadi secara resmi ya, tidak seperti kemarin kan tidak sengaja. Jadi saya akan resmi meminta orang tuanya untuk datang, untuk bertanya, untuk sharing-lah, sebenarnya, titik masalahnya itu ada di mana gitu, seperti itu. Ya, eh, ini apa ya? Sebelum saya menanyakan hal yang lain, kalau dari strategi, baik strategi ya, rencana yang sudah berjalan dan rencana yang akan diterapkan Bu Vera ke depannya, kalau seandainya Bu Vera berkenan untuk apa ya, kita ukur, eh, Bu Vera mengukur kemampuan ataupun tindakan Bu Vera itu dengan skala. Nah, berdasarkan kenyamanan Bu Vera saat ini ada di skala dari 0 sampai 10 ya. Bu Vera saat ini berdasarkan kenyamanan Bu Vera ada di skala berapa, Bu? Saat ini sepertinya masih di 6 atau 7 ya, Pak, ya, karena, belum terlihat jelas ya dari Ya, awal saya melakukan treatment sama dia, belum terlihat perubahan yang jelas gitu.
Walaupun sempat ada sih kalimat dari orang tuanya ketika bertemu lagi, "Bu Vera nih, anaknya kalau pulang sekolah sepatu di mana, baju di mana gitu, tas di mana." Nah, itu sudah saya kasih tahu sama dia dan sudah saya tindak lanjuti, "Gimana kemarin pulang sekolah, tas simpan di mana, sepatu simpan di mana?" Nah, itu sudah ada perubahan. Jadi, masih 6 sampai 7, di rumah mungkin ada sedikit perubahan, tapi untuk di sekolah semangat belum. Jadi masih di rate 6 atau 7 gitu, Pak Yudis. Oke. Untuk, jika jika dan memang kita harus mengalami peningkatan ya, merubah merubah itu semua, Bu Vera ingin ada di skala berapa, Bu? Saya pengen dia sampai ke skala 10 lah, Pak Yudis. Ya. Saya pengen berhasil merubah dia, memunculkan semangatnya ya, karena kan seyogianya memang anak itu harusnya semangat ketika dia bersekolah, bukan hanya diberi tugas sama guru selesai, tapi kosong gitu ya. Jadi saya pengen pengen sampai ke 10, eee, memberi semangat dia tuh benar-benar maksimal gitu, mengerjakan tugasnya sampai dia paham. Karena pernah ketika dianya lagi fokus itu saya tanya, cepat dia, menangkap apa yang saya ajarkan gitu. Jadi harusnya harusnya sih pengennya saya nih bisa sampai 10. Oke. Tentu saja itu ya, saya sependapat dengan Bu Vera bahwa pada umumnya semua guru ingin, apa yang mereka lakukan itu bisa maksimal bahkan sampai mencapai level terbaik yaitu level 10 dalam hal ini ya. Oke, selanjutnya, eee, kalau, rencana sudah ya, tujuan sudah, rencana sudah, strategi sudah, rencana sudah. Nah, kira-kira menurut Bu Vera, ap apakah ada sosok yang bisa berperan penting dalam membantu Bu Vera, menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Vera di kelas? Permasalahan tersebut Eee ya, tadi ya? Untuk masalah ini tentu aja saya butuh orang tuanya ya, yang dekat sama dia, yang ketemu juga sama dia setiap hari. Jadi saya butuh butuh, butuh bicara sama orang tuanya, butuh, ada komunikasi atau kolaborasi sama orang tuanya. Selain itu juga mungkin saya butuh, guru senior yang bisa saya tanya atau konsultasi, siapa tahu mereka pernah mengalami hal yang sama, atau juga mungkin saya bisa lebih mendalami lagi bertanya sama guru yang sebelumnya gitu ya, Pak Yudis. Seperti itu Ya, mungkin. itu ya berarti beberapa 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 hal atau beberapa beberapa faktor yang bisa apa ya, yang bisa membantu kita, tentu saja individu, baik itu mungkin orang tuanya, guru kelas sebelumnya dan lain sebagainya. Oke, Bu Vera, sebelum kita akhiri diskusi ini, saya ingin ini ya, apa ya, saya yakin Bu Vera pasti bisa me, me, melaksanakan itu semua, menangani permasalahan tersebut ya, di kemudian hari dan tentunya akan mendapatkan hasil yang positif. Nah, saya penasaran Bu, kalau bisa jika berkenan dan ada waktu kita bisa berbincang-bincang lagi kapan-kapan. Saya ingin mendengarkan apa yang keberhasilan ataupun dampak dari kegiatan tersebut, dampak dari Bu Pera tadi ya, usaha yang Bu Pera tadi tentu saja akan menginginkan keberhasilan. Nah, saya ingin tahu Bu, saya ingin tahu nanti jika jika berkenan ada waktu dan tempat yang luang, saya ingin kembali bertanya ataupun menanya menggali informasi dari Bu Pera mengenai itu ya Bu ya. Baik Pak, insya Allah nanti kalau misalnya memang ada waktunya ya Pak ya, saya Ya, akan siap. menghubungi Bapak lagi untuk, bisa, menyambung, informasi atau kabar dari, yang saya hadapi sekarang. Terima kasih banyak nih Pak atas, Ya, sama-sama Bu. waktunya, untuk pembicaraan ini, saya sangat merasa terbantu sekali. Terima Ya, kasih Pak Yudis. sama-sama Bu Vera. Selamat sore juga. Oke, selamat sore Pak Yudis. Oke. Bagaimana ini apa langsung Iya, langsung aja kalau gitu ya. bolehnya? Sekarang saya yang jadi Mangga. coach ya?
dari coach. Oke, siap Pak Yudis? Bismillahirrahmanirrahim. Sok Oke, lanjut. ini masih 1917, kita tunggu sampai ke Olimpiade 1918 ya. Saya jadi coaching, Bapak Yudis jadi coachee, dan untuk narasi berarti nanti saya jadi coach, menulis narasi yang bagian saya jadi coaching ya? Maksudnya? Mana, Bu? Untuk narasi. Kan nanti kita kan perlu mengumpulkan narasi juga. Ya, betul. Nah, Berarti nanti dalam artian ya kita sebagai coach, coaching ya, ya. sebagai coach kan narasinya. Ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudis, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat-sehat, Bu. Sehat-sehat saja, Bu Vera. Alhamdulillah saya pun demikian. Ini kelihatannya Pak Yudis, hari ini sangat bersemangat sekali nih, seperti yang kemarin disampaikan katanya akan ada, yang mau diceritakan ke saya Pak Yudis, tentang apa tuh? Terima kasih, Bu. Aduh, saya jadi terima kasih atas waktunya, Bu Vera mau menyempatkan waktu Bu Vera mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan ya. Begini, Bu, di kelas ini saya ada satu anak, yang unik ya, di mana anak ini, anak perempuan ya, namanya Sena. Dia mempunyai, apa ya, istimewa kalau saya bilang, karena dia sensitif. Sensitifnya dalam hal, sensitif ketika dia, mendengarkan ataupun, mendengar, eee, orang-orang berbicara, dengan nada tinggi ataupun dengan nada membentak. Dia, tidak senang dengan hal itu. Nah, hal ini saya alami beberapa hari yang lalu. Pada saat itu saya minta anak-anak mengerjakan tugas yang harus dikerjakan di rumah, di mana 2 hari kemudian saya minta, harus sudah ada buktinya untuk dikumpulkan kepada saya selaku wali kelas. Nah, tibalah di hari tersebut, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah menyelesaikan tugasnya dan, ada yang belum atau sudah mengerjakan semuanya, dan sebagian besar di antara mereka tidak ada masalah. Baik yang itu yang sudah mengerjakan ataupun ada beberapa yang mengakui bahwa mereka jujur belum mengerjakan, Pak, seperti itu. Saya tangani dengan baik kemudian sampailah saya pada, berhadapan dengan anak ini, si Sena ini ya, Bu Vera ya. Saya sejauh seini saya merasa bahwa saya sudah menyampaikan, eee, apa ya, informasi atau mengajak berbicara kepada anak ini dengan, nada ramah mungkin, eee, "Nak, apakah kamu sudah mengerjakan tugas kamu?" Apakah dia memang karena dia panik ya, yang saya lihat itu dia sudah panik terlebih dahulu, dia menjawab, "Belum mengerjakan, Pak." Kenapa alasannya? Saya berusaha serendah mungkin, tidak terlalu ini ya, tapi ternyata dia terlanjur takut dan menangis. Teman-temannya pun juga menyampaikan bahwa, "Pak Sena nggak boleh dibentak, Pak. Sena nggak boleh diajak, ditegur dengan nada, bicara yang agak agak sedikit tinggi." Ya, karena saya belum selesai, ya udahlah saya tunda dulu biarkan dia dalam keadaan tenang, begitupun sampai pulang sekolah. Nah, beberapa saat kemudian saya mendapatkan, dihubungi oleh orang tuanya melalui WA bahwa, si orang tuanya merasa bahwa Sena ini dimarahi oleh saya, dibentak oleh saya. Saya sendiri merasa bahwa argumen saya ini agak sedikit benar, agak saya membenarkan. Namun untuk tidak demi tidak memperpanjang masalah, akhirnya saya awali dengan permintaan maaf saya, secara pribadi kepada orang tuanya baik, dan juga kepada Sena. Saya menyampaikan bahwa saya tidak ada maksud untuk, memarahi atau menegur seluruh anak-anak dengan nada bicara yang, tinggi dan lain sebagainya. Nah, saya, mengevaluasi diri saya tidak menurut berbicara kepada orang tuanya ini bahwa saya berjanji akan mengevaluasi apa yang kekurangan pada diri saya, seperti itu, Bu. Namun tentu saja kenapa saya, ingin 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 berdiskusi dengan Ibu, saya merasa bahwa, saya ini masih memiliki keterbatasan, Bu, untuk menangani hal tersebut, seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Yudis. Jadi Sena ini ya Pak Yudis ya?
Ya betul Bu. Sena yang sensitif gitu ya, padahal Bapak merasa, tidak membentak tapi, keburu nangis ya. Iya, Kalau misalnya boleh saya simpulkan, apakah betul, Pak Yudis ini, butuh, saran atau masukan apa yang harus, Pak Yudis lakukan terhadap, Sena ini? Betul seperti itu Pak Yudis? iya betul Bu. Apa yang harus saya lakukan Bu? Oke, tadi kalau tidak salah dengar saya, Pak Yudis itu dihubungi oleh orang tuanya ya, Iya berarti Pak betul Yudis Bu. sudah komunikasi dengan orang tuanya itu melalui, pesan WhatsApp ya? Iya betul. Iya, sudah melalui pesan WhatsApp itu kan berarti ada keterbatasan dalam berbicara ya, Iya, kalau misalnya dalam pesan itu ya. Oke baik Pak Yudis. Jadi dari obrolan hari ini Pak Yudis ingin mengetahui apa yang harus Pak Yudis lakukan. Oke, sejauh ini setelah kejadian itu gitu, setelah pesan WhatsApp selesai itu, apa yang sudah Pak Yudis lakukan terhadap, Sena ini? sejauh ini yang saya lakukan, eee, setelah saya berusaha mengklarifikasi apa yang terjadi sebenarnya, eee, pada saat, i ibunya, orang tuanya dalam hal ini ibunya menghubungi saya. Saya klarifikasi, walaupun mungkin seperti yang disampaikan Bu Vera, baru sebatas, tidak lebih dari sebatas percakapan via WhatsApp, itu yang pertama. Ya, yang kedua, eee, keesokan harinya, yang saya lak ke keesokan harinya yang saya lakukan adalah, saya membuat pernyataan ataupun memberikan wejangan nasihat kepada anak-anak ya, eee eee, apa, bahwa bahwa, Bapak selaku wali kelas kalian tidak tidak ada bermaksud memarahi atau apa, Bapak akan berusaha menjadi guru yang baik, menyampaikan seperti itu ya, melalui, menyampaikan, secara komunikasi, secara bahasa kepada mereka bahwa saya ingin menjadi guru yang, lebih baik ya dari yang kemarin seperti itu ya, itu yang, yang sudah saya lakukan sejauh ini. Untuk yang ketiganya, saya pun mengamati perilaku Sena bukan hanya dari, hari hari tersebut, tapi juga memang, apa yang sudah saya lihat, sudah saya perhatikan dari sebelum-sebelumnya, saya jadikan bahan juga, "Oh, ini anak memang seperti ini," kan. Jadi penelitian secara tidak langsung, penelitian bagi saya sendiri. Setelah saya mendapatkan pengalaman seperti itu, bisa saya tentukan, apa yang harus saya lakukan ketika berhadapan dengan anak tersebut pada saat, apa, maksudnya, strategi yang se eee, se apa, rencana yang saya lakukan seperti itu. Gitu Bu Vera? Oh, berarti, Pak Yudis ini sudah punya rencana dan strategi ya, Iya, betul harus Bu. harus seperti apa ke Sena, Mhm, selain tadi Pak Yudis, memberikan nasihat secara klasikal kepada semua anak di kelas, Pak Yudis juga sebenarnya sudah punya strategi ya, iya untuk, betul. rencana ke Sena ini. Jelasnya, untuk lebih detailnya, strateginya tuh contohnya kayak seperti apa tuh Pak kira-kira? Oke, eee, untuk yang saya coba jabarkan ya. Untuk yang poin pertama tadi sehubungan dengan klarifikasi saya kepada orang tuanya langsung, ya, orang tua Mmm, siswa itu langsung, eee, saya akan menghubungi beliau untuk saya undang ke sekolah. Ya seperti yang Bu Vera tadi sampaikan bahwa agak terbatas ya Bu ya, memiliki keterbatasan dalam hal via chat pribadi saja, itu akan saya akan saya undang, untuk saya jelaskan apa apa penyebabnya, apa permasalahannya berdasarkan sudut pandang saya. Itu yang pertama, rencana rencana ke depannya. Untuk yang keduanya, berdasarkan tadi, klasikal ya, eee, metode menyampaikan nasihat secara klasikal, ceramah secara klasikal kepada anak-anak itu tentunya, berdasarkan apa yang sudah saya pernah pelajari tentang budaya positif ya, saya akan, menebalkan ataupun mengajak kepada anak-anak untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang kita miliki, yang sudah kita sepakati seperti itu, Bu. Yang berikutnya, yang ketiga, salah satu strateginya ketika seandainya
diperbolehkan berhadapan dengan Sena langsung. Saya akan panggil anaknya, saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya, memberikan pengertian seperti pengertiannya bahwa saya tidak bermaksud menjadi guru yang tidak menyenangkan. Saya tidak bermaksud menjadi guru yang membuat anaknya sedih atau takut ya, seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai rencana ke depannya. Ya, baik sekali Pak Yudis, itu rencananya tadi. Mantap. Selanjutnya Pak Yudis, kalau misalnya kita tarik rate gitu ya, yang sudah Pak Yudis lakukan itu tadi sudah sampai level berapa? Berdasarkan pengalaman saya ya, untuk yang rencana yang sudah berjalan sampai kemarin itu sampai hari ini, saya merasa bahwa saya ada di level 5 atau 6. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Di level 5 atau 6 ini saya memang ada secerca harapan ataupun beberapa hal yang memang bisa dapat diterapkan, dapat dapat meminimalisir ataupun dapat membantu kita. Tetapi di satu sisi dengan poin 5 dan 6 ini, 5 atau 6 ini, saya masih merasa banyak kekurangan yang saya akui bahwa masih jauh dari level selanjutnya. Seperti itu, Bu. Oke, tapi kan tadi Pak Yudis sudah akan merencanakan sederet strategi tadi ya, bertemu Ya. dengan senanya, bertemu dengan orang tuanya, evaluasi diri sendiri gitu. Berarti Pak Yudis sudah membayangkan kondisi ideal untuk menjadi guru yang menyenangkan buat anak-anak, tidak seperti sebelumnya. Nah, jika misalnya memang Pak Yudis bisa mencapai kondisi ideal itu, kira-kira sampai setelah Pak Yudis melaksanakan aksi-aksi Pak Yudis itu, Pak Yudis akan berada di level berapa? Saya merasa yakin bahwa setelah saya melakukan rencana aksi tersebut ya, tindakan yang nyata itu, saya merasa yakin saya bisa berada di level 9. Wah, ya. Saya percaya Pak Yudis bisa mencapai level itulah, karena tadi aksi-aksi Pak Yudis itu sudah sangat baik ya. Kemudian Pak Yudis, apakah ada seseorang yang Pak Yudis bisa minta bantuannya gitu? Ini kan masih apa Bu? Apakah ada seseorang yang bisa Pak Yudis minta apakah Pak Yudis perlu seseorang untuk melaksanakan aksi-aksi Bapak tersebut? Saya sangat perlu ada untuk saya merasa bahwa saya tidak bisa tidak bisa mencari ataupun mendapatkan solusi itu sendiri. Saya butuh masukan dari orang lain. Ada beberapa ada individu yang menurut saya bisa membantu saya. Yang pertama tentu saja kepala-sekolah sebagai pimpinan saya, ya, di mana kepala sekolah juga punya wewenang untuk membina, mengarahkan dan membimbing guru-guru yang berada di bawah naungan guru kepala sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga membutuhkan masukan dari rekan sejawat yang memiliki pengalaman, yang tentu saja bukan dari usia ya, tapi juga dari pengalaman yang sudah punya pengalaman lebih dibanding saya. Sedangkan yang ketiga, berdasarkan yang tadi saya sampaikan tentang rencana saya yang ingin berbicara langsung dengan orang tua si anak tersebut. Nah, poin ketiganya adalah saya membutuhkan masukan dari orang tua anak tersebut ya, secara langsung, secara khusus ya. Untuk umumnya saya membutuhkan masukan dari seluruh orang tua murid yang ada di kelas saya. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa nih Pak Yudis, planningnya udah keren sekali ini. Saya yakin sekali apabila Pak Yudis sudah melaksanakan tadi rencana yang Pak Yudis sebutkan, pasti insya Allah situasi kelas anak-anak pasti sudah seperti yang Pak Yudis harapkan tadi, bahkan bisa lebih dari angka 9, bisa 10 mungkin Pak Yudis. Pak Yudis, saya sangat menantikan nih kabar selanjutnya setelah Pak Yudis melaksanakan strategi Pak Yudis tadi. Kalau memang bisa kalau memang ada waktunya nanti kita bisa bertemu lagi Pak Yudis
Baik Bu secara Vera. langsung atau tidak, saya ingin mendengar kabar dari Sena ini atau kalau perlu saya juga pengen jadi kenalan nih sama Sena nih. Iya, siap. Ya Pak Yudis Coba ya. Pak Yudis, apakah dari obrolan ini hari ini, Pak Yudis merasa sudah, cukup terbantu nih, untuk melaksanakan, apa, mmm, dengan kasus ini? apa, Bu? Apakah Pak Yudis sudah merasa terbantu, sudah menemukan solusinya? Oh, saya sudah merasa sangat berdasarkan ya, apa ya, secara opini saya secara pribadi, alhamdulillah, Bu, sudah sangat terbantu, sedikit sedikit ringan apa yang menjadi kesulitan saya untuk menghadapi untuk menemui ataupun menjumpai masalah tersebut, Bu, seperti itu. Sudah Oke. sangat terbantu sekali. Ya, alhamdulillah kalau gitu Pak Yudis ya. Senang sekali bisa memiliki kesempatan untuk, berbicara dan sharing sama Pak Yudis seperti ini. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi ya Pak Yudis ya. Siap, Bu. Terima Oke, kasih, Bu Vera. demikian Pak Yudis. Sehat-sehat terus Pak Yudis. Salam Alhamdulillah, buat siap siap semua anak siap. didiknya di kelas. Siap, Mangga. Bu. Assalamualaikum Pak Yudis. Waalaikumsalam. Nunggu instruksi bukan ini teh? Nggak tahu nih, lagi nyari. Mau gas gas awal. Ini bikin. Ini berapa? Siap ya. Banyak. Aku makannya sedikit. Oh, refleksi coaching. Oh, Oke, isi. mengisi. Di mana Siap renovasi isi. coaching-nya? Pak Yudis ada di mana? Saya nggak tahu. Linknya belum ada, Berin. Linknya belum ada, Bu. Refleksi coaching ada di pernah di-download ya kalau nggak salah ya? Ah, Kayak waktu itu lagi Google dokumen itu ada di mana? coba isi di grup. Nggak ada. Hmm? Sebentar, ada di mana ya? Oh, Oh belum ya belum. ini. Oh, ini udah ada nih. Kemana Aduh. lagi berarti Sendiri-sendiri ya? ya, sendiri-sendiri lagi.
Iya. Dari siapa? Yang Pak, saya pakai dulu ya. Pakai dulu. Sebentar ini. Ya, paling bawah. Oke, diperbaiki. Perlu diperbaiki. Yang belum konsultasi. Saya belajar menyelesaikan penelitian bantuan metode main ke telah melakukan vaksin. Oke.